Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan konten di sektor publik. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu perencanaan strategis yang dibikin oleh pemerintah kabupaten dan kota. Khususnya karena dalam tahun ini, yaitu di bulan Desember, sejumlah daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, bupati dan wali kota akan memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan. Sehingga saat ini menjadi momen yang strategis untuk membahas tentang hal ini. Nah, untuk penyusunan ini, kita tahu bahwa seluruh kabupaten kota dan provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Nah, kita akan membahas 7 hal, dimulai dari apa itu RPJMD, kemudian mengapa kita perlu RPJMD, bagaimana jadwal penyusunannya, kemudian yang keempat, tahapan penyusunan, kelima, siapa yang terlibat menyusun, keenam, bagaimana rancangan RPJMD, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimana menyusunnya. Nah, video tutorial ini akan menjadi semacam pandangan atau perspektif yang berbeda, sehingga diharapkan lebih mudah memahami tentang RPJMD ini. Nah, tentang RPJMD, saya sengaja bikin rumus yang sederhana. Jadi RPJMD sama dengan ada 3 hal. Yang satu adalah bagaimana kondisi saat ini, kemudian ditambah dengan mau kemana dalam 5 tahun ke depan, kemudian yang ketiga adalah dengan cara apa. Jadi RPJMD ini adalah penjumlahan dari 3 fungsi ini. Mengacu ke Permendagri 86, secara definisi, RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten kota untuk jangka periode 5 tahun, berisi penjabaran visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah. Jangan lupa bahwa masing-masing daerah punya RPJP yang berlaku atau rencana pembangunan jangka panjang yang berlaku selama 25 tahun. Serta perhatikan RPJM nasional dan provinsi, jadi supaya sinkron. Nah, yang kedua, mengapa perlu RPJMD? Nah, RPJMD bisa disebut sebagai cetak biru pembangunan kabupaten kota selama 5 tahun. Setidaknya ada 3 alasan mengapa ini jadi penting. Bagi kepala daerah yang terpilih, ini adalah ruang untuk menuangkan visi misinya ke dalam dokumen perencanaan. Bagi pemerintah nasional dan daerah, misalnya dalam hal ini konteksnya provinsi, ini adalah dokumen yang diharapkan untuk memastikan ada sinkronisasi apa yang menjadi prioritas nasional dan apa yang menjadi prioritas di provinsi. Saya ambil contoh misalnya nasional sedang giat-giatnya mempunyai program untuk menurunkan stunting. Nah, mana saja provinsi atau kabupaten kota yang menjadi lokasi prioritas, maka itu perlu disinkronisasi perencanaan maupun anggarannya. Nah, bagi warga masyarakat, ini adalah dokumen yang diharapkan memuat usulan atau mengakomodasi partisipasi, usulan secara partisipatif melalui setidaknya musrenbang RPJMD dan konsultasi publik. Kita akan membahas ada 4 lingkup bahasan dalam RPJMD. Yang pertama adalah ini merupakan proses identifikasi dan analisis masalah aktual pembangunan untuk periode 5 tahun ke depan. Tadi sudah ada contoh, misalnya salah satu kabupaten yang ada masalah bagaimana menurunkan stunting, kemudian
ada contoh lain, misalnya bagaimana menurunkan kemiskinan supaya bisa misalnya dari 9% turun menjadi 7%. Sehingga ini akan menjadi target selama 5 tahun ke depan. Berikutnya, ini adalah proses identifikasi dan analisis kondisi. Nah, terutama ini, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan berbagai aset, yang tampak maupun tidak tampak. Kalau tadi ada masalah bagaimana menurunkan stunting dan menurunkan kemiskinan, nah ini kita akan lihat dari posisi apa potensi yang dimiliki. Jadi misalnya ada berapa kader kesehatan yang kita punya, berapa dokter, berapa bidan, berapa peralatan, berapa rumah sakit, berapa puskesmas yang kita miliki, berapa ahli gizi untuk menyelesaikan masalah stunting tadi. Nah, berikutnya, setelah kita tahu apa masalah kemudian potensi yang bisa kita gunakan, lingkup berikutnya adalah ini merupakan proses formulasi kebijakan indikatif, jadi proyeksi, untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tadi, kira-kira apa nih? Rumah sakit harus ngapain? Puskesmas harus ngapain? Dinas kesehatan harus ngapain untuk menyelesaikan masalah stunting? Untuk kemiskinan, apa yang harus dilakukan Dinas Pertanian? Apa yang harus dilakukan Bapeda, fungsi koordinasinya? Apa yang harus dilakukan Dinas Koperasi untuk mendorong ekonomi produktif supaya lebih baik? Dan juga ini, penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah. Jadi misalnya, kalau bicara pelayanan adminduk, itu tidak cukup hanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja, tapi juga fungsi itu juga bisa didukung oleh bidang rehabsos, misal di Dinas Sosial. Kecamatan, desa juga perlu dilibatkan. Nah, yang keempat, ini merupakan perumusan program lintas wilayah, misalnya lintas kecamatan, kawasan perdesaan, dan kerangka regulasi yang diperlukan. Kemudian kita juga perlu tentukan skema awal pendanaannya 5 tahun ke depan kira-kira bagaimana, mau dipenuhi dari sumber yang mana. Kalau mau kolaborasi dengan desa, misalnya dana desa harus ngapain? Gitu. Nah, kita akan masuk yang ketiga, mengenai jadwal penyusunannya. Kalau kita lihat di Permendagri 86, maka kita perlu waktu paling lama 6 bulan. Mulai dari pelantikan kepala daerah sampai ke pengesahan Perda RPJMD. Kelihatannya cukup lama, tapi sebetulnya ini sangat padat, hektik, sibuk. Misalnya saja, kalau kita lihat di sini, dari pelantikan ke pembahasan dengan DPRD itu waktunya 40 hari. Kemudian dari pelantikan sampai ke musrembang itu 75 hari. Jadi itu menjelaskan kenapa banyak pemerintah kabupaten melibatkan pihak ketiga, perguruan tinggi atau konsultan untuk menyusun dokumen ini. Nah, kemudian kita bahas tentang tahapan penyusunannya. Dimulai dari persiapan, ini sebetulnya sejak bahkan sebelum pilkada ini sudah mulai disusun. Dan kemudian sampai ke sebelum pelantikan. Ada 10 tahapan, kalau dimulai dari penyusunan ya. Nah, mulai dari penyusunan ranwal ini setelah pelantikan tadi sesuai jadwal yang dilihat tadi. Setelah itu hasilnya disampaikan ke publik, ada konsultasi publik, kemudian setelah direvisi disampaikan lagi ke DPRD, dibahas, diperbaiki lagi, kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi, dalam hal gubernur, kemudian
Setelah itu Bupati sudah bisa mulai di nomor 6 meminta perangkat daerah menyusun Renstra. Ini yang nanti akan menjadi dasar menyusun rencana kerja setiap tahun. Setelah itu draftnya disempurnakan, poin ke-7, dan sudah bisa di poin ke-8 menyelenggarakan Musrenbang RPJMD, mengundang forum yang lebih luas, stakeholder yang lebih banyak, dan setelah itu input dari banyak pihak ini menjadi bahan untuk menyusun rencana akhir RPJMD. Kemudian draftnya sudah bisa diajukan menjadi rancangan perda, kemudian disahkan. Itu 10 tahapan. Siapa yang menyusun? Kalau kita lihat di pasal 14 Permendagri, ayat 1 bunyinya jelas ya. Bapeda menyusun RPJP daerah, RPJM daerah, dan RKPD. Kemudian yang kedua, dalam rangka penyusunan RPJP daerah, RPJMD, dan RKPD, Bapeda melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu misalnya bisa perguruan tinggi, bisa private sector, bisa civil society diundang. Nah, praktek yang selama ini biasa dilakukan adalah tim penyusun dipersiapkan oleh Bapeda, kemudian diusulkan kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan dengan surat keputusan. Nah, tadi ada 3 pertanyaan. Jadi RPJMD itu merupakan fungsi dari di mana posisi kita sekarang, ditambah fungsi mau kemana kita 5 tahun ke depan, ditambah fungsi dengan cara apa. Nah, kita lihat di gambar ini. Jadi, ketika kita menjelaskan di mana posisi sekarang, maka di draft rancangan teknokratik itu sudah ada bahan evaluasi RPJMD yang sebelumnya. Jadi bagaimana target dan realisasi capaiannya. Apakah mencapai target, misalnya target kemiskinan yang sebelumnya 10%, dari sebelumnya 14%, apakah bisa turun jadi 10% atau justru tambah parah atau sebaliknya. Menurunkan stunting misalnya, apakah cukup berhasil dengan kerjasama lintas sektor, lintas perangkat daerah, lintas wilayah, atau ada masalah lain. Nah, itu diulas di rancangan teknokratik. Nah, juga kemudian di RPJMD, nanti kita juga mengulas apa analisis masalahnya. Sebagian kita dapat bahan dari rancangan teknokratik, kemudian gambaran umumnya seperti apa. Kemudian keuangan daerah. Cukup tidak? Kalau cukup seperti apa? Kalau kurang, bagaimana strateginya? Dari dalam hal ini, kemudian bisa muncul isu strategis apa yang harus diselesaikan. Dan ini perlu disinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD provinsi. Nah, ini menjadi bahan untuk ketika membahas mau kemana kita 5 tahun ke depan. Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa visi dan misi kepala daerah yang terpilih itu merupakan hasil atau resultante dari pemilihan kepala daerah. Nah, dari isu strategis dan visi misi kepala daerah, kemudian juga ada sinkronisasi dengan RPJMD, RPJP daerah yang 25 tahun tadi, kita sudah bisa menetapkan apa tujuan dan sasaran selama 5 tahun ke depan. Imajinasinya mau seperti apa, sebesar apa, seambisius apa. Gitu. Setelah kita tetapkan targetnya, barulah kita menentukan apa yang menjadi strategi, arah kebijakan, program. Nah,
sambil juga sudah bisa menyusun program prioritas dan pagu indikatif, sekaligus apa yang menjadi indikator kinerja daerah. Nah, ini berguna untuk bagaimana melakukan monitoring terhadap apa yang menjadi kinerja perangkat daerah. Nah, kemudian dari sini kita sudah bisa bahas yang ke-8, bagaimana menyusun RPJMD. Saya menggunakan analogi membangun bangunan fisik, di mana rancangan teknokratik bab 1 dan bab 2 RPJMD itu menjadi pondasi awal yang harus selesai terlebih dahulu. Jadi di rancangan teknokratik kita sudah bisa identifikasi gambaran umumnya, keuangan daerah, masalah pembangunan apa yang belum selesai pada periode sebelumnya, kemudian itu menjadi rumusan isu strategis. Dan di bab 1 dan bab 2, itu merupakan pengantar yang menjelaskan konteks awal, apa yang menjadi gambaran umum di daerah tersebut. Nah, setelah pondasinya beres, barulah kita bisa membangun 4 pilar di atasnya. Ada pengelolaan keuangan, masalah dan isu strategis, visi misi kepala daerah yang terpilih, dan tujuan dan sasaran RPJMD. Kemudian bab ke-6-nya strategi, arah kebijakan, dan program. Setelah itu kita sudah bisa kembangkan bangunan yang pada lapis berikutnya, yaitu kerangka pendanaan dan program perangkat daerah. Tadi sudah disinggung tentang Permendagri 90 tahun 2019 yang merupakan open menu, bisa dipilih oleh pemerintah kabupaten kota untuk menyelesaikan masalah yang dialami masing-masing daerah dan untuk mencapai apa target yang sudah ditetapkan. Pada bab 8, kinerja pemerintahan daerah juga di sini akan memuat indikator kinerja, sehingga untuk memonitor, tracking akan lebih mudah. Ditutup dengan bab 9 yang berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Nah, dengan demikian, kita sudah bisa sudahi diskusi kita, pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu di video-video yang lain tentang bagaimana dokumen RPJMD ini disusun. Karena itu, jangan bosan-bosan untuk mengikuti channel Sektor Publik. Sampai ketemu di konten yang berikutnya.